Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 semester 4A Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Dan saya sendiri, Fatikah Nurul Jannah. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya penyuluhan yang akan dipaparkan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Sebelum pemaparan materi ini dimulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Dinda Rizky Mayangsari SK 118017, Eka Putri Maulidina SK 118018, Erna Amelia Novianti SK 118019, Esa Lalita Chandra SK 118020, Fatikah Nurul Jannah SK 118021. Selanjutnya, Heni Mufidatun Nahar SK 118022 dan Iftikah Hikmah Fauzia SK 118023. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi penyuluhan tentang persalinan beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Maulidina akan menyampaikan tentang definisi persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin atau uri yang telah cukup bulan 37 sampai 42 minggu atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan tanpa bantuan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Max Muda 2010. Perkenalkan, saya Erna Amelia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis persalinan. Jenis-jenis persalinan dikelompokkan menjadi 4 cara, yaitu menurut Surinah DR 2010. Yang pertama, persalinan spontan. Persalinan spontan adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri. Yang kedua, persalinan normal atau eutosia adalah proses kelahiran jenis pada kehamilan cukup bulan. Yang ketiga, persalinan anjuran adalah persalinan yang terjadi jika kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan, yaitu merangsang otot rahim berkontraksi seperti dengan menggunakan prostaglandin, oksitosin atau pemecahan ketuban. Dan yang terakhir, persalinan tindakan adalah persalinan yang tidak dapat berjalan normal secara spontan atau tidak berjalan sendiri oleh karena terdapat indikasi adanya penyulit persalinan sehingga persalinan dapat dilakukan dengan memberikan tindakan menggunakan alat bantu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan yaitu menurut Manuabe 2009 ada 5 faktor. Yang pertama, passenger, penumpang atau janin. Yang kedua, passageway atau jalan lahir. Dan yang terakhir, power atau kekuatan ibu. Perkenalkan, saya Esa Lalita Chandra
akan menyampaikan definisi persalinan beresiko. Persalinan beresiko adalah kelainan yang mempengaruhi jalan persalinan sehingga memerlukan intervensi persalinan untuk mencapai well-born baby and well-healthy mother, menurut Manuaba 2009. Adapun menurut Bank 2012 menyebutkan penyulit persalinan sebagai persalinan abnormal yang ditandai dengan kelambatan atau tidak adanya kemajuan proses persalinan dalam ukuran satuan waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, penyulit persalinan merupakan persalinan abnormal yang memerlukan intervensi pertolongan persalinan yang lebih kompleks dibandingkan dengan persalinan normal untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi pasca persalinan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan masalah-masalah persalinan beresiko. Berdasarkan Manuaba 2009, faktor penyebab persalinan lama dibagi menjadi 3 golongan, di antaranya yaitu 1. Kelainan tenaga atau HIS. HIS yang tidak normal dalam kekuatan ataupun sifatnya menyebabkan kerentanan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan. Tidak dapat diatasi sehingga persalinan dapat mengalami hambatan atau kemacetan. Yang kedua, kelainan janin. Persalinan dapat mengalami kesulitan karena kelainan pada besar atau berat janin, kelainan bentuk, masalah plasenta atau tali pusar, masalah cairan amnion atau perdarahan, dan kembar ataupun kembar siam. Yang ketiga, kelainan jalan lahir. Bahkan ketika tidak terdapat masalah pada power dan passenger, kelahiran yang berhasil tidak akan terjadi jika jalan lahir kontraktur ataupun terlalu kecil atau jika terhambat oleh sumbatan seperti tumor atau faktor lainnya. Perkenalkan, saya Hini Mufdatun Nahar akan menyampaikan faktor resiko dalam persalinan beresiko. Berdasarkan Mahmudah 2010, persalinan beresiko dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Faktor usia. Ibu yang hamil di atas usia 35 tahun atau lebih memiliki risiko tinggi dalam melahirkan seperti kehamilan kembar, distosia, preeklamsi atau eklamsia, hipertensi dalam kehamilan dan kehamilan prematur. Ibu yang melahirkan pertama kali pada usia 19 tahun juga memiliki risiko komplikasi pada kehamilan pada saat melahirkan dan nifas, menurut Manuaba 2009. Yang kedua, paritas. Persalinan lama lebih sering terjadi pada ibu multipara atau grande multipara karena pada dinding abdomen atau uterus terdapat jaringan perut karena kehamilan sebelumnya yang dapat menghambat proses kontraksi, menurut Cunningham 2006. Yang ketiga, aktivitas selama kehamilan. Kondisi ibu hamil juga dipengaruhi oleh aktivitas ibu selama hamil. Ibu hamil yang banyak bergerak selama hamil akan dapat mempengaruhi atau mempercepat proses persalinan, menurut Mahmudah 2010. Selanjutnya, yang keempat, kunjungan antenatal care. Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinan, atau pada kasus plasenta previa, preeklamsia, kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama periode kehamilan. Saifuddin 2010. Yang kelima, jarak kehamilan. Proses pemulihan pada ibu postpartum memerlukan waktu kurang lebih 6 minggu, namun organ reproduksi akan kembali ke kondisi sebelum hamil memerlukan waktu dalam hitungan bulan, bukan tahun. Jika terjadi kehamilan berikutnya selama masa 2 tahun, dimungkinkan akan terjadi berturut-turut dalam jangka waktu singkat, menyebabkan pembuluh darah belum siap beradaptasi dengan adanya peningkatan jumlah volume darah pada waktu hamil. Mahmudah 2010. Perkenalkan, nama saya Iftika Hikmah, ingin melanjutkan tentang dampak persalinan berisiko.
Persalinan beresiko akan menimbulkan dampak yang berbahaya, baik bagi ibu maupun janin. Bahaya persalinan beresiko bagi ibu adalah resiko atonia uteri, infeksi, laserasi perdarahan, kelelahan pada ibu, kecemasan, dan syok. Sedangkan bahaya bagi janin adalah asfiksia, trauma cerebri karena adanya penekanan pada kepala janin, cedera pada janin, dan pecahnya ketuban sebelum waktunya. Mahmuda 2010. Perkenalkan, saya Dinda Rizky Mayangsari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penata laksanaan persalinan beresiko berdasarkan Manuba 2009. Penata laksanaan persalinan dengan beresiko terdiri dari yang pertama, versi sefalik luar atau external cephalic version, merupakan upaya pemutaran janin dari persentase bokong atau bahu ke persentase vortex. Upaya ini dilakukan setelah usia kehamilan 37 minggu dan dilakukan di kamar bersalin. Ultrasonografi diperlukan untuk memastikan posisi janin, usia gestasi, jumlah cairan amnion, dan menyingkirkan diagnosis plasenta pelvik dan anomali. Cunningham 2003. Selanjutnya ada percobaan partus atau trial of partus. Percobaan partus dilakukan jika pelvis ibu masih dipertanyakan, baik ukuran maupun bentuknya, atau jika ibu ingin melahirkan per vaginam setelah sebelumnya melahirkan dengan SC, dan bila janin menunjukkan presentasi yang abnormal. Selanjutnya ada induksi persalinan. Induksi persalinan adalah penggunaan stimulus fisik atau kimiawi untuk mempercepat intensitas kontraksi uterus. Hal ini dilakukan pada wanita DM, penyakit kronik, penyakit ginjal, riwayat persalinan presipitatus, preeklamsi berat atau eklamasi, dan abrupsia plasenta. Farrer H. 2001. Selanjutnya ada persalinan dengan bantuan forceps. Indikasi persalinan dengan bantuan forceps adalah kebutuhan untuk memperpendek kala 2 pada kasus distosia atau untuk membantu upaya mendorong ibu yang kelelahan akibat anestesi atau epidural, atau membantu proses persalinan pada ibu dengan dekamensasi kardis. Mahmuda 2010. Lalu ada persalinan dengan bantuan vakum ekstraksi. Ekstraksi vakum merupakan alternatif yang sangat membantu untuk menggantikan tindakan forceps rendah pada saat ibu merasa letih dan tidak mampu mengejan dengan efektif. Di samping itu, ekstraksi vakum kadang-kadang dipakai untuk membantu memutar persentase melintang atau occiput posteri menjadi posisi anteri. Manuaba 2009. Yang terakhir ada persalinan seksio cesarean atau SC. Persalinan SC adalah kelahiran bayi melalui abdomen dan insisi uterus atau Bubaket All 2004. Kehilangan pengalaman melahirkan anak secara tradisional dapat memberikan efek negatif pada konsep diri ibu. Tujuan SC adalah memelihara kehidupan atau kesehatan ibu dan janinnya, yaitu karena adanya indikasi yang mendukung. Berikut di bawah ini kami lampirkan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok 3 dalam penyusunan rancangan pendidikan kesehatan. Berikut kami lampirkan leaflet tentang persalinan beresiko dari kelompok 3 semester 4A Stikes Kendal. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan tentang persalinan beresiko. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan. Thank you for attention and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.